Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2A5 akan mengimplementasikan hasil pengkajian pemeriksaan Denver 2 dengan kasus seorang anak Ian lahir pada 17 Juli tahun 2017. Umur kronologis saat ini 4 tahun 3 bulan. Kemudian sang anak sudah bisa menyebutkan nama-nama benda, sudah mampu menyusun balok dan menghitung balok. Namun anak belum bisa menyiapkan makanan sendiri dan menggambarkan bentuk plus. Ibu juga mengatakan bahwa anak sudah bisa menyikat giginya tanpa bantuan. Oke, baik, selanjutnya untuk pengisian formulir Denver-nya, yaitu kita mulai dari bagian pengisian identitas. Nah, untuk pengisian bagian identitas ini kita mulai untuk mengisi pada bagian pemeriksa. Kita isi nama pemeriksanya. Kemudian setelah itu kita isi untuk tanggalnya. Untuk tanggalnya disesuaikan pada tanggal berapa untuk pada saat kita melakukan pemeriksaannya. Kemudian kita isi untuk namanya juga kita sesuaikan dengan nama kliennya. Dan untuk tadi selanjutnya yaitu untuk pengisian tanggal lahir, kita sesuaikan dengan tanggal lahir sang kliennya. Setelah itu kita lanjut untuk pengisian nomor rekam medisnya. Oke, mungkin setelah itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan dari Mbak Mufida. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan di setiap item. Itemnya itu ada personal sosial, motorik halus adaptif, bahasa, dan motorik kasar. Untuk mengisikan di setiap item, ini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, P artinya anak bisa melakukan, R artinya untuk anak yang menolak, F untuk anak yang gagal, No untuk anak yang non opportunity atau tidak respon. Lalu di interpretasi Denver 2 terdapat 3 penilaian, yaitu normal, suspek, dan tidak dalam penilaian. Lalu di sini persentase anak yang lulus dari 25 sampai 90%. Untuk 25 sampai 75 itu masih normal dan 90 sudah tidak normal. Kemudian kita lanjut saja untuk mengisi formatnya. Kemudian kita isikan usia kronologis anak. Anak lahir pada tanggal 17 Juli 2017 dan saat dilakukan pemeriksaan ini umur anak 4 tahun 3 bulan 11 hari. Nah, kita isikan pada garis ini. Nah, pada garis 24 bulan ke bawah, satu garisnya dihitung 1 bulan. Sedangkan 3 tahun ke atas, setiap garis dihitung 3 bulan. Nah, sekarang selanjutnya kita garis sesuai umur anak, yaitu 4 tahun 3 bulan. Nah, kita garis dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan yang pertama yaitu personal sosial. Dari pemeriksaan personal sosial, di sini kita mendapatkan anak bisa memakai t-shirt. Anak bisa memakai t-shirt, di sini kita beri simbol P. Lalu setelah itu anak bisa menyebut nama teman. Di sini kita beri lagi tanda P. Lalu setelah itu anak bisa mencuci tangan dan mengeringkan tangan. Di sini kita tandai lagi dengan P. Dan juga anak bisa berpakaian tanpa bantuan. Di sini kita beri tanda P.
Dan juga anak bisa bermain ular tangga kartu. Di sebelah sini kita beri lagi tanda P. Lalu anak juga bisa menggosok gigi tanpa bantuan. Sini kita beri tanda P. Dan yang terakhir, anak belum bisa menyiapkan makanan dengan sendiri, dan kita simbolkan dengan tanda F. Kemudian pada penulisan pemeriksaan motorik halus, di sini anak bisa menggoyangkan ibu jari. Jadi di sini kita tuliskan tanda P atau melakukan. Kemudian selanjutnya di sini anak bisa membuat menara dari kubus. Kita tuliskan tanda P atau melakukan. Selanjutnya, naikkan anak di sini bisa meniru garis vertikal. Kita tuliskan tanda P atau melakukan. Selanjutnya, naik ke bagian atas. Anak bisa membuat lingkaran. Bisa kita tulis tanda P atau melakukan. Selanjutnya, anak bisa menggambar orang tiga bagian. Jadi bisa kita tuliskan tanda P atau melakukan. Kemudian yang terakhir, anak tidak bisa mencontoh atau membuat tanda positif. Jadi kita tuliskan tanda F atau anak gagal. Item pemeriksaan bahasa, anak bicara semua dimengerti. Kita beri tanda P atau bisa dimengerti. Yang kedua, anak mengetahui 4 kegiatan. Kita beri tanda P. Yang ketiga, anak mengetahui kegunaan 3 benda. Kita beri tanda P. Yang keempat, anak menghitung kubus. Kita beri tanda P. Yang kelima, anak mengetahui kegunaan 2 benda. Kita beri tanda P. Yang keenam, anak bisa menyebut 1 warna. Kita beri tanda P. Selanjutnya pada pemeriksaan motorik kasar, anak bisa berdiri 1 kaki 2 detik. Pada kotak kita beri P, bisa melakukan. Lalu anak bisa berdiri 1 kaki 1 detik. Pada kotak kita beri P, bisa melakukan. Lalu anak bisa lompat jauh, kita beri P atau bisa melakukan. Selanjutnya, anak bisa melompat dengan 1 kaki, kita beri P atau bisa melakukan. Lalu anak bisa berdiri 1 kaki 3 detik, kita beri P atau bisa melakukan. Selanjutnya bisa berdiri 1 kaki 4 detik, kita beri P atau bisa melakukan. Kemudian kita interpretasikan pada setiap sektornya. Pemeriksaan pada setiap sektor nanti akan memiliki 4 kemungkinan, yaitu advance, normal, quotient, dan delay. Yang pertama, kita interpretasikan pada personal sosialnya. Di sini didapatkan 6 normal, kita tuliskan 6W, dan didapatkan 1 gagal. Nah, di sini 1 gagal, anak masih dalam persentase 25-75%, jadi masih normal. Kemudian pada motorik halus didapatkan 5 normal dan 1 gagal. Di sini juga masih dalam persentase 25-75%, jadi masih normal 6N. Kemudian pada pemeriksaan bahasa didapatkan 6 normal, dan pada pemeriksaan motorik kasar didapatkan 6 normal.
Hasil akhir dari interpretasi ini didapatkan semuanya normal dan kita lanjut ke tes perilaku. Pengamatan perilaku ini kita lakukan atas apa yang kita observasi saat pemeriksaan. Kita lihat di sini ciri khas dari anak itu tidak ada, jadi kita centang di kotak 1. Kita lihat kepatuhan anak selalu patuh, kita centang di kotak 1. Kemudian anak tertarik pada sekitarnya, anak di situ terlihat tampak tanggap, kita centang. Kemudian di situ anak terlihat tidak takut, kita centang di kotak 1. Kemudian lama perhatiannya tampak cukup. Ya, baiklah, sekian implementasi pemeriksaan Denver 2 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.